Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan tentang penggabungan VLOOKUP dengan kolom. Nah, sedangkan di sini adalah VLOOKUP tabel. Jadi untuk VLOOKUP tabel di sini akan sedikit lebih rumit karena banyak penggunaan rumus yang digunakan ya. Jadi bukan hanya satu rumus. Silakan diperhatikan dengan baik-baik. Jika ada pertanyaan, diulang-ulang saja videonya atau menghubungi nomor yang sudah saya sediakan. Sekarang kita membuat tabel dulu untuk pengerjaannya. Berarti yang pertama di sini adalah kode, lalu biaya. Kodenya itu 1 KAB, 2 KAB, 1 TIF, 2 TIF. Kita buat menjadi tabel seperti biasa, kita blok, letakkan di tengah biar lebih rapi. Lalu kita buat tabel bantu di sini. Kode, biaya 1, 2. Anggap saja 70.000, 2K. Di sini 120, 2K, 70.000. Kita buat tabel lagi seperti biasa. Kita letakkan di tengah biar lebih rapi. Terus di bawahnya ada lagi tabel bantu kode biaya. 1, 2. 100, 2K, 1000. Di sini 150, 2K. Kita buat tabel. Berarti saya jelaskan dulu soalnya. Soal di sini meminta kalian untuk mengerjakan agar di sini memunculkan biaya sesuai dengan kode ini, kode KAB atau TIF atau TIF dengan sel acuan 1 atau sel acuan 2. Sekarang kita langsung ke rumus. Jadi yang pertama kita itu menggunakan rumus VLOOKUP dulu. Jadi kerjakan step by stepnya agar bisa lebih mudah dipahami. Sama dengan VLOOKUP buka kurung. Kita menggunakan rumus value. Value buka kurung lagi. Terus kita tambahkan left. Sel acuan, koma 1, tutup kurung dulu 2 kali, tanda pisah lagi if, buka kurung, right, buka kurung lagi, sel acuan yang ini lagi, tanda pisah 3, sama dengan KAB, tutup petik, maka sel acuannya itu adalah ini. Kita tekan F4 untuk mengunci, tanda pisah. Selain dari itu maka tambahkan if lagi. Agar lebih gampang kita itu kopikan saja rumusnya di sini. Ctrl C, letakkan di ujung, Ctrl V. Berarti di sini kita ubah bukan KAB tapi TIF. Lalu untuk tabel acuannya ini tekan F4. Jika sudah tutup kurung 2 kali, lalu tanda pisah 2, terus false, kok palsu, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, kita cek dulu ya, jadi penjelasan rumusnya. Yang pertama, kita menggunakan VLOOKUP. Berarti VLOOKUP kita kan memindahkan dua tabel di sini ke satu tabel yang ingin kita modifikasi. Jadi VLOOKUP, kenapa kita menggunakan value? Karena di sini kan ada 1 KAB. 1 itu numeric atau angka, sedangkan KB itu abjad. Nah, kenapa menggunakan value? Karena di sini agar terbacanya itu bukan huruf atau bukan abjad, tapi terbacanya angka, maka ditambahkan dengan rumus value.
atau nilai. Di sini kita menggunakan left. Kenapa menggunakan left? Karena kita mau ambil yang paling kiri, yaitu 1 atau 2. Maka B5 sel ini, terus tanda pisah 1. Kenapa 1? Karena kita hanya mengambil 1 karakter dari paling kiri. Tutup kurung 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena di sini ada 2 kali di sini. Nah, sampai tutup kurung yang ke sini, lalu tanda pisah, kita tabel array-nya itu menggunakan rumus tambahan, yaitu if right. Nah, jika ini kan right B5, berarti yang di sini. Jika yang paling kanan, koma 3 itu keluarnya huruf KAB, berarti kan tadi di sini yang pertama left itu sebagai sel acuannya, yaitu 1 atau 2. Sedangkan untuk tabel acuannya di sini kita tambahkan kriteria. Jika yang muncul itu KAB, kenapa KAB? Karena kita sudah mensortirnya menggunakan rumus right. Jadi kita hanya mengambil yang paling kanan, 3 huruf saja atau 3 abjad, yaitu K, A, dan B. Jika yang muncul KAB, maka tabel yang muncul adalah yang ini, yang kode biaya yang ini, yang di atas. Lalu jangan lupa ditekan F4 untuk mengunci tabel acuannya. Selanjutnya, if right, sama seperti yang barusan. Jadi jika yang muncul itu TIFF, maka yang dimunculkan itu yang di paling bawah. Tadi kan jika KAB munculnya ini. Jika yang TIFF munculnya yang ini. Nah, terus sini kenapa koma 2? Karena koma 2 itu adalah kolom yang ingin kita tampilkan di sini, ada di kolom kedua. Selanjutnya false seperti biasa, lalu kita enter. Berarti di sini kan tabel acuan untuk kode KAB. Di sini tabel acuan untuk kode TIFF. Selanjutnya, jika ini kan sudah kita batasi ya, jadi yang bisa muncul itu hanya KAB atau TIFF. Nah, bagaimana jika yang muncul itu bukan 2 yang sudah kita setting tadi? Misalkan kita ubah menjadi KAP. Maka NE. Kenapa NE? Karena KAP di sini tidak ditemukan di tabel ini ataupun tabel yang ini. Karena dalam setting rumusnya di sini yang bisa dimunculkan datanya hanya kode KAB dan kode TIF atau TIFF. Nah, berarti bagaimana agar tidak muncul NE dan kita munculkan kalimat yang baru, kalimat yang lebih baik? Berarti kita tambahkan rumus if error. If error, dan yang di paling terakhir kita tanda pisah dulu, tanda petik, kita masukkan kata-katanya, misalkan kesalahan input, tutup kurung, enter. Kita perlebar, kita kopikan rumusnya ke yang paling bawah, klik 2 kali. Nah, maka di sini jika yang dimunculkan di kode ini tidak berada di antara KAB atau TIF, maka diidentifikasikan sebagai kesalahan input data. Misalkan yang di sini kita ubah menjadi tir, maka kesalahan input. Nah, jika kita ubah menjadi KAB, maka 7.000. Jadi seperti itu. Kalau yang pada pertemuan sebelumnya itu kan lebih ke menggunakan 1 tabel bantu. Sedangkan ini menggunakan 2 tabel bantu dengan kriteria yang berbeda juga, jadi sedikit lebih ribet. Tugas untuk kalian, silakan membuat tabel seperti ini diisikan rumus dan ini diisikan tabel acuannya. Untuk di sini bisa ikuti sesuai yang sudah saya tentukan, atau bisa kalian modifikasi sendiri untuk biayanya. Untuk kodenya pun bisa kalian modifikasi. Berarti kalau di sini kodenya diubah bukan TIF atau KAB, maka di rumusnya harus dirubah juga. Jika yang di sini dirubah apa, di sini juga diubah apa. Jika masih ada pertanyaan, silakan diputar ulang video tutorialnya. Dan jika masih belum paham juga, bisa menghubungi nomor yang sudah saya sediakan. Sekian dari saya, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.